Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam Om Saraswati Dipate Namaswaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sane suci yang titiang para pinandita, para pemangku yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati senior saya, sesepuh saya Pak Nengah Suje. Ini ternyata bisa ketemu hari ini di PLN karena nama beliau itu selalu disampaikan oleh ayah saya sejak lama sekali. Sejak waktu saya mau belajar kuliah ke UGM, yang disebut-sebut itu Pak Nengah Suje. Karena apa? Supaya kita bisa mengambil inspirasi dan teladan dari beliau. Kita apresiasi bisa hadir bersama beliau pada hari ini. Kita kasih tepuk tangan pada Pak Nengah Suje. Yang saya hormati, saya banggakan PLT Dirjen Ibu Komang Sri Maharani, Bapak Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Pak Wisnu Bawatanaya, Pembina Binroh Hindu PLN. Ini tadi disebut, tidak mau disebut sesepuh lah ya. Jadi Bapak Gusti Agung Ngurahardjana yang saya hormati, Bapak Ibu umat Hindu, keluarga besar PLN yang hadir, termasuk juga para BOD-1 begitu ya kita sebut ya. Yang luar biasa sekarang dari 2 ke 4 ke 4 ke 8 nanti mungkin ke 16 32 mudah-mudahan semakin banyak ya. Yang saya juga banggakan. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja pangastusti ring ligih hite sangyang para Mekawi karena atas Asung Kertewara Nugrahanya kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan dan bisa berkumpul bersatu ajeng pada acara Dharma Santi ini. Semoga juga sehide sangyang para Mekawi terus berlimpah kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan swadharma kita masing-masing. Bisa bukannya sidi tapi juga kita mencapai sadu santi. Pada hari ini saya ingin menyampaikan rasa syukur kita karena kita umat Hindu selalu diingatkan gitu, melalui rerainan jagat. Kita umat Hindu dengan sistem wariga yang kita miliki, pengelantake yang ada itu selalu diingatkan tentang hari-hari suci dalam perjalanan kehidupan kita. Itu dari Sinte sampai Watu Gunung selalu kita diberikan bahwa di setiap hari itu ada tapak-tapak hari suci yang perlu kita ingat dan jangan lupakan. Misalnya kita tahu berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kita ada tumpak wariga. Orang Wadli menyebutkannya tumpak uduh atau pengatag. Itu selalu kita diingatkan bahwa kita harus memuja Sangyang Sangkara. Melakukan pemujaan bukan hanya merasakan rasa syukur kita pada beliau, tetapi juga menyampaikan rasa hormat atas ciptaan beliau berupa tumbuh-tumbuhan. Yang kemudian kita punya tradisi yang sangat baik, yaitu tidak hanya melakukan pemujaan pada ide Sangyang para Mekawi, tetapi juga melakukan pemuliaan terhadap sarwa prani tumbuh-tumbuhan yang ada. Sebelumnya ada tumpak landep, ada tumpak wayang, ada tumpak kandang, dan itu selalu diingatkan supaya kita tidak melupakan bahwa kehadiran kita di dunia ini, eksistensi kita sebagai manusia itu walaupun utama, tetapi tidak mungkin kita hadir tanpa bantuan yang lain, yaitu sarwa prani yang ada. Oleh karena itu kebahagiaan kita
mencapai apa yang kita sebut loke samasta sukino bawantu, mencapai apa yang disebut dengan jagat itu tidak mungkin kita wujudkan tanpa bantuan yang lain. Apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu hewan, apakah itu teknologi, dan lain-lain. Momen seperti saat ini, Dharma Santi, dan kita kembali mengingat apa yang sudah diingatkan melalui Ari Suci Nyepi. Kita juga diajak untuk melakukan introspeksi diri. Tadi Pak Pembina sudah menyampaikan, ini selalu diajak untuk mulat sarire, melihat ke dalam. Karena kalau dalam filosofi Hindu, semua itu dilihat ke dalam dulu. Karena di dalam manusia yang disebut dengan jagat kecil, mikrokosmos, itu sesungguhnya ada sesuatu yang penting kita pelajari. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian menelusuri teks-teks sastra, maka yang paling penting di dalam teks sastra itu adalah Padmahradaya. Padmahradaya itu adalah bagaimana tubuh kita itu diibaratkan seperti padma. Dan padma itu juga bisa kembang, bisa kuncup. Gitu. Ada utpeti, stiti, dan pralina. Dan di dalam tubuh kita juga ada aksara. Dan aksara itu juga biasanya dalam tradisi Bali bisa dihidupkan melalui sebuah upacara penghidupan penyucian diri, sehingga betul-betul kita bisa mencapai sesuatu tahap spiritualitas tertentu. Dan Bapak Ibu sekalian, cara menghidupkan sastra di dalam diri itu pun esensinya, dasarnya adalah apa yang kita sebut dasar pertama, yama niyama brata itu, pengendalian diri. Karena tidak mungkin kita bisa menghidupkan Padmahradaya cakra dalam hidup kita itu kalau kita tidak mulai dengan dasar etik yang kita sebut sebagai yama dan niyama brata. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, upacara dan acara peringatan hari-hari suci yang kita miliki di dalam Hindu itu selalu melihat ke dalam. Esensinya adalah untuk menyucikan diri. Penyucian diri yang paling baik bukan semata-mata kita melakukan penyucian secara fisik, seperti kita mandi atau membersihkan badan lahiriah. Tetapi penyucian diri secara spiritual itulah yang kemudian menjadi hal yang sangat penting dalam konsep agama Hindu. Maka tidak bisa tidak, penyucian diri dalam agama Hindu selalu dikaitkan dengan brata. Karena apa? Di dalam brata itulah kemudian ada upaya pengendalian apa yang disebut dengan indria. Tidak mungkin spiritualitas kita miliki, tangga spiritualitas Astanga Yoga yang kita miliki itu bisa tercapai sampai tahap samadhi begitu kalau tidak dibekali dulu dengan pondasi dasar, laksana, dan juga etik susila yang dibangun berdasarkan brata. Nah, itulah sebabnya mengapa pertanyaan Pak Pembina itu sebenarnya yang kita dapatkan dari upaya untuk merayakan hari-hari suci itu apa? Penyucian diri melalui brata. Dan brata itulah yang kemudian menyebabkan kita sampai pada tingkat kesadaran tertentu secara spiritualitas yang kita sebut sebagai ya budi dan ahamkara yang bisa kita bangun bersama-sama, berkesadaran itu. Sehingga kita tahu ada Waisak, kemarin teman-teman kita, saudara kita beragama Buddha itu memperingati hari Waisak dan menunjukkan kelahiran Buddha itu. Karena di situ esensinya, manusia yang berkesadaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
saya mengajak umat Hindu tidak berhenti pada upaya untuk merayakan saja hari suci secara ritual, tetapi melanjutkan ini ke dalam satu bentuk upaya membangun manusia yang berkesadaran. Manusia berkesadaran yang memiliki budi itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena dengan manusia yang berkesadaran itulah akan terbangun sebuah etos dalam diri manusia Hindu yang sangat berbeda, yang kita sebut transformasi kesadaran di dalam manusia Hindu. Tetapi juga transformasi manusia berkesadaran dalam manusia Hindu itu menimbulkan juga transformasi sosial. Kalau budi mana yang sudah dibangun oleh manusia Hindu itu makin baik, etosnya makin luar biasa, makin bisa kita banggakan bersama, itu akan mempengaruhi etos secara sosial dan kemasyarakatan. Ini menurut saya satu hal yang penting yang kita harus gaungkan bersama-sama, agar kemeriahan beragama itu tidak berhenti pada kemeriahan ritual, tetapi kemeriahan untuk membangun etos yang lebih baik. Dan saya kira ini bukan semangat di dalam agama Hindu saja, karena teman-teman kita agama lain menekankan soal akhlak ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Akhlak mulia. Orang Islam menyebutkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena kalau beragama tanpa akhlak yang mulia, itu akan tidak memunculkan kebaikan di dalam masyarakat. Ini menurut saya satu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di PLN, bagaimana transformasi diri yang dibangun setiap rerainan jagat itu bisa divibrasikan, diwujudkan dalam transformasi sosial yang kita ingin bangun. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ladang kesempatan kita untuk melakukan transformasi diri dan sosial itu sesungguhnya sudah terbuka lebar. Apalagi teman-teman PLN yang sekarang ini di PLN itu mempunyai tugas yang sangat mulia. Karena apa? Kesempatan untuk bekerja di PLN bukan saja tadi soal remunerasinya, tetapi juga kehadiran pekerjaan Bapak Ibu sekalian di PLN itu punya konsekuensi besar terhadap bangsa ini. Bayangkan kalau tidak ada listrik, tidak bisa semua anak-anak kita bisa menikmati membaca buku dan meneruskan pelajarannya secara baik ke depan. Jadi PLN dan teman-teman di PLN, Semeton Sarang Samiring PLN ini berkontribusi terhadap literasi bangsa kita. Kalau listrik tidak ada, atau tingkat elektrifikasi kita rendah, tidak ada listrik di tempat-tempat terpelosok di Indonesia, maka sulit kita akan mencapai taraf kehidupan yang lebih baik pada masyarakat kita. Karena mereka tidak akan mungkin belajar di malam hari. Yang kedua, tidak hanya dalam sisi literasi bangsa, PLN juga punya tugas mulia karena bisa menjadi pondasi kemajuan bangsa. Tadi saya sempat berbincang dengan Pak Nengasuja. Kita oversupply sekarang listrik itu. Tetapi kita kurang memanfaatkan listrik itu secara produktif. Bisa meningkatkan secara kualitatif lompatan-lompatan ekonomi dengan oversupply ini. Tadi beliau mengatakan kenapa kita tidak listrik desa itu kemudian bisa mendukung produktivitas di sektor pertanian, karena beberapa daerah di negara kita sangat terbatas akses terhadap sumber-sumber air. Listrik itu harusnya bisa berkontribusi untuk mengadakan pompa-pompa air yang sangat banyak yang bisa mengairi sawah-sawah yang semakin baik. Jadi dengan kata lain, tugas Bapak Ibu sekalian sangat mulia
bukan hanya terkait dengan literasi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Kita bisa mengentaskan kemiskinan dengan kehadiran listrik itu. Tinggal kita arahkan secara produktif. Dengan kata lain, dengan ladang pengabdian yang sangat mulia ini, sungguhnya Bapak Ibu sekalian bekerja bukan untuk diri sendiri, tetapi bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu kita sangat berharap perubahan, transformasi diri, transformasi sosial yang terjadi itu memang membutuhkan tangan-tangan insan-insan PLN untuk membantu hal itu. Itu yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh PLN selama ini. Yang nomor 3 Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan peran mulia itu tidak cukup kita hanya mengandalkan bahwa PLN ini ya sekarang monopoli, semua tanpa saingan lah boleh katakan begitu. Tetapi saya ingin mengatakan ke depan kita berhadapan dengan era yang berubah sangat luar biasa. Kita diuji oleh masyarakat. Sudah dikasih monopoli tapi pelayanannya masih begitu-begitu saja misalnya. Sehingga ini jadi tantangan sebenarnya bagi insan PLN. Bagaimana di tengah pengabdian dan juga kesempatan yang luar biasa ini kita bisa mempertunjukkan hal yang terbaik. Tetapi menurut saya tidak mudah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pembina bahwa kita secara kualitatif sudah semakin baik lah. SDM umat Hindu yang di PLN sudah semakin baik dan sudah banyak diperhitungkan. Dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8 dan seterusnya. Tetapi kita tidak puas dengan itu. Harus dibangun pondasi dasar untuk mencapai itu. Apa pondasi dasar untuk mencapai itu adalah belajar, belajar, dan belajar. Kenapa itu jadi poin penting? Karena saya mengikuti apa yang disampaikan Pak Nengah Suja yang melalui bapak saya sendiri maupun yang beliau sampaikan tadi. Beliau menjadi seperti sekarang ini karena dari awal Bapak Ibu sekalian, beliau tidak berhenti belajar. Sekarang umur beliau 87 tahun. Tetapi tahun 56 beliau dikirim oleh pemerintah Indonesia untuk belajar ke Jerman, ke München ya Pak ya. Tidak selesai di München, beliau juga ditantang untuk mencapai gelar doktor untuk kelistrikan di Aachen, di sekolahnya Pak Habibie. Apa yang kita bisa ambil inspirasinya dari Pak Sujo ini adalah kita tidak boleh cukup merasa mampu dengan kemampuan dan gelar sarjana yang kita miliki. Kita harus terus belajar. Kita punya filosofi kalau proses belajar itu ada tangganya. Tidak cukup dengan nawang. Nawang itu bahasa Bali dari tahu ya. Banyak orang merasa sudah menguasai dunia kalau dia tahu nawang. Padahal nawang itu baru tangga awal. Karena tangga berikutnya bisa. Orang yang nawang belum tentu bisa. Gitu. Orang yang tahu belum tentu bisa atau mampu untuk mengerjakan. Jadi kita belajar sesuatu mungkin taruh tahap nawang. Tetapi belum tahap bisa melakukan. Seperti orang tahu teorinya naik sepeda. Tapi kalau orang tahu teori naik sepeda, dia dikasih naik sepeda belum tentu tahu. Kita harus tahu dari bisa, dari nawang ini ke bisa. Tetapi tidak cukup dengan bisa. Harus tangga berikutnya adalah patut. Patut itu adalah apakah yang kita tahu itu atau yang kita bisa itu
Sesuai dengan ajaran-ajaran agama enggak? Sesuai dengan nilai-nilai luhur enggak? Banyak orang yang merasa bisa tetapi tidak patut itu. Dan ini soal bagaimana kita menempatkan kebisaan itu dengan konteks nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama. Jadi belum tentu dia patut. Ditambah dengan yang ketiga kategori untuk menyaringnya, keempat ini. Patut, pantas enggak? Orang tahu, bisa, patut, tapi sing pantas gitu. Tidak pantas karena ukuran etikanya tidak terpenuhi. Nah, setelah pantas, pangus. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu harus juga tidak hanya soal pantasnya, tetapi pangus. Bisa memenuhi aspek estetika atau tidak. Tetapi menurut saya yang kelima yang paling penting pesaja. Ini pesaja ini kelihatannya sangat mudah, tetapi menurut saya adalah sesuatu yang menunjukkan kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagaimana pengetahuan itu harus bisa dibadankan, diwujudkan dalam laksana. Kalau orang tidak hanya tahu, bisa, dadi, tetapi tidak pesaja, tidak konsisten, satya dalam pikiran, perkataan, kemudian perbuatan, maka dia tidak menjadi manusia yang utama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membuat ukuran manusia Hindu itu berdasarkan tingkatan ini. Tidak hanya otak kanan, otak kiri, tahu dan bisa. Tetapi juga tahu tentang mana yang patut dan tidak patut. Karena agama kita juga bisa memilah seharusnya mana yang sube dan asube karma. Ikang dadiwang utama juga palanya karena dia bisa membedakan sube dan asube karma. Kepatutan. Tetapi jangan sampai juga kita punya manusia Hindu yang nyapo kadi aku, ya tadi memang ada problem kita mengenai dekaden awak bisa itu. Ya kan memang filosofi kita itu kan muncul dengaden awak bisa. Pak Ngurah ya. Nah, orang Bali itu selalu dekaden awak bisa. Tetapi filosofi dengaden awak bisa itu bukan berarti kita tidak boleh speak up. Tidak boleh menyampaikan pandangan gagasan gitu. Tetapi dengaden awak bisa adalah konteks etik kita. Supaya kita tidak sombong dengan ilmu kita. Karena ini cerita tentang, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar cerita tentang bagaimana Siwa, Wisnu dan Brahma. Ketika Siwa menjadi lingga, Wisnu diminta untuk di mana batas terbawah dari lingga itu, di mana batas tertinggi dari lingga itu. Wisnu menjadi babi hutan, kemudian mencari sampai bawah dan tidak ketemu batas akhir dari lingga itu. Begitu juga Brahma menjadi Jatayu, paksi, kemudian mencari ujung langit dari lingga itu tidak bisa ketemu. Dan itu menunjukkan bahwa ketika kita melakukan eksplorasi dan juga penyampaian pengetahuan, kita tidak boleh bersikap sombong untuk mengatakan bahwa inilah yang kita menjadi satu yang jadi kebenaran. Padahal kebenaran itu bisa kita tidak lihat batasnya sampai mana. Sesungguhnya dengaden warwak bisa itu filosofi supaya kita tidak terlalu sombong untuk mengekspresikan diri. Bahwa pengetahuan itu seperti samudra tanpa tepi, tidak ada batasnya. Dan pengetahuan kita harus terus belajar, kita perkuat. Nah, oleh karena itu kepantasan itu juga kita harus tahu, etiknya kita harus tahu.
Dan saya setuju bahwa orang Bali, orang Hindu sekarang ini harus berani untuk menyampaikan gagasannya, tetapi tetap punya filosofi yang merasa bahwa apa yang kita tahu belum tentu merupakan kebenaran yang penuh-penuhnya benar dan membuka ruang bagi kebenaran-kebenaran lain yang mungkin muncul. Itu yang sering kali kita harus angkat gitu. Dan kita ajak orang-orang untuk kembali berpikir bahwa pengetahuan yang kita miliki harus bisa kita sampaikan secara terbuka dan kemudian kita debatkan. Kita memang tidak terbiasa untuk berdebat gitu ya. Seringkali koh ngomong gitu ya. Wah koh ngomong padahal tahu gitu. Padahal itu tidak bagus. Apa yang kita sampaikan harus kita sampaikan dan itu adalah bagian dari perspektif kita dengan menyadari juga ada kebenaran yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, bahwa transformasi diri dalam hari suci umat Hindu melalui rerainan jagat harus bisa tertransformasi menjadi etos kerja kita yang berubah. Sudah ada akhlak di Kementerian BUMN, akhlak saya baca-baca apa sih akhlak ini, kok pakai istilah akhlak gitu. Oh ternyata singkatan amanah, kolaborasi. Oh kalau itu sih oke, itu bagian dari sebenarnya itu integriti dan lain-lain itu bagian dari nilai Hindu juga. Walaupun namanya akhlak, tapi kita juga miliki. Dan kita juga punya filosofi-filosofi dasar dari kearifan lokal kita yang kita bisa gunakan sehingga kita bisa mentransformasi diri menjadi manusia yang lebih baik dan itu sangat berkontribusi bagi tatanan sosial yang kita miliki. Nggih wantasa punika Presidekatur titiang sinep antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Izin Pak Ari, niki panitia menyediakan waktu untuk kita bisa berdialog agak interaktif sedikit. Kami buka sesi untuk barangkali ada yang mau bertanya, tapi harapannya mungkin yang dari milenial dulu lah ya. Silakan dari peserta yang hadir, silakan dikasih kesempatan untuk bertanya. Nggih, sudah ada satu. Pak Ari lebih baik satu langsung atau kita kumpulkan? Langsung saja. Nggih. Mungkin tiga penanya pertama, 1, 2 sudah dapat. Satu lagi. Harusnya inersianya sudah terbongkar nih. Oke, sudah ada 3. Mohon izin nanti kalau masih ada waktu kita buka sesi berikutnya. Bagi penanya kami harapkan memperkenalkan diri kemudian baru menyampaikan pertanyaan. Silakan, mungkin panitia dibantu mic-nya diedarkan. Baik, mohon izin Bapak, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan Pak, nama saya Bagus Winantara. Saya dari unit transmisi Jawa bagian tengah, tepatnya di Bandung. Mohon izin mau bertanya dengan Bapak Anagung terkait transformasi ya, khususnya di kaum saya Pak ya, kaum zaman sekarang, zaman milenial, yang Bapak sudah jelasin tadi, masalah untuk belajar itu ada beberapa tahap ataupun anak tangga yang harus kita jalani. Yang pertama itu tahu, terus bisa dan patut. Mungkin dari sisi saya sendiri Pak ya, sekarang ini saya mungkin cuma masih dalam standar tahu ya Pak ya, belum tentu bisa. Nah saya pengen tanya ini Pak, di dunia kerja khususnya di PLN sendiri ya Pak ya, kita itu tahu bahwa pegawai-pegawai yang ada di kantor PLN sendiri itu bukan hanya kaum-kaum milenial aja, tapi juga ada kaum-kaum yang senior Pak, yang umurnya mohon maaf lebih senior dibanding saya sendiri Pak. Nah saya itu cuma sekedar tahu, tapi bagaimana caranya Pak kita bisa beradaptasi ataupun kita bisa bersama-sama dengan pegawai-pegawai yang sekiranya memang sudah senior untuk kita berkolaborasi Pak dalam bekerja seperti itu. Terus yang kedua Pak, ini terkait sisi agama ya Pak ya, khususnya kebetulan ada perwakilan dari Bindro Hindu. Kita tahu bahwa di kalender umum ya Pak ya, di kalender yang ada di sekarang bahwa
Di agama kita itu yang diakuin di kalender kan cuma satu ya Pak ya, Hari Raya Nyepi kebetulan. Nah sementara di kita sendiri kan banyak nih hari raya yang memang sekiranya kita wajib untuk mengikuti dan melaksanakan persembahyangan. Sementara di sisi pekerjaan sendiri Pak, kan kita tidak bisa menuntut juga kalau misalnya memang pas Hari Raya Galungan nih Pak. Tapi di kalender nasional kan memang tidak ada penentuan Hari Raya Galungan seperti itu Pak, seperti di agama-agama lain. Nah menurut tanggapan Bapak sendiri, ada nggak kompensasi Pak untuk kita sebagai umat Hindu biar istilahnya ditambah lah Pak hari rayanya di kalender nasional seperti itu Pak. Terima kasih, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Om Santi Om. Om Santi. Mohon maaf tadi namanya siapa? Lupa saya. Bagus Winantara Pak. Pak Bagus nggih. Nggih Pak. Mungkin supaya tidak keburu lupa, kita sudah punya 3 penanya, tapi jawabannya langsung 3-nya. Baik, kalau gitu yang kedua, silakan panitia tadi di sebelah kiri, kalau dari kami dari sebelah kiri. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Ari juga senior-senior di sini. Izin perkenalkan, nama saya Eri, saat ini bertugas di Semarang, di Jawa Tengah. Pertanyaan saya yang pertama terkait ini, mungkin dari sisi ritual tadi, Pak Ari sempat menjelaskan terkait warige ya Pak. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kan, kalau dari sistem penanggalan itu kan ada penanggalan Masehi, kita tahu berdasarkan peredaran matahari, lalu juga peredaran bulan. Kalau warige ini sebenarnya bagaimana Pak siklus dari warige? Lalu yang kedua terkait mungkin saya tergelitik tadi terkait penyampaian Bapak membandingkan mikrokosmos dan makrokosmos Pak ya, di diri kita dan juga alam. Ini dalam kaitan kita di PLN kan sebenarnya di badan kita ini kan ada energi Pak ya, pembangkitan energi juga seperti itu. Apakah ada yang bisa mungkin kita ambil hikmahnya dari bagaimana badan kita ini, energi kita kan terus menerus ya, tidak boleh dibilang ya, kita sudah di badan kita sudah mempraktekkan energi terbarukan lah boleh dibilang ya, kalau kita di badan kita ini dari sumber yang terbarukan. Nah bagaimana kira-kira kalau kita kaitkan dengan implementasi energi ini di makrokosmos seperti itu. Sebenarnya saya juga ada ini Pak yang menarik menurut saya dari sisi kita punya sumber daya air Pak ya, yang menurut yang sebenarnya mungkin masih bisa kita optimalkan Pak ya. Kalau sekarang kan kita terbukti kita punya sering banjir, artinya kan sumber daya air kita kan berlebih sebenarnya Pak ya. Nah, apakah mungkin ini kita manfaatkan sumber daya air ini untuk kita maksimalkan? Sekarang mungkin yang sudah ada mungkin PLTMH itu sudah banyak mungkin, tapi salah satu kendalanya adalah dari sisi transmisinya, distribusinya, mengantarkan air dari listrik dari lokasi PLTMH sekarang ke sumber-sumber beban di kota, di desa yang memanfaatkan air, atau di pertanian seperti itu. Artinya banyak energi yang hilang di jalan seperti itu kalau kita transmisikan dengan listrik. Tetapi sebenarnya ada potensi kalau kita bisa mengalirkan air itu sampai justru ke lokasi pusat beban itu. Tetapi kan ya itu butuh kerja tidak hanya dari PLN saja mungkin ya, tetapi dari berbagai pihak, dari lingkungan, dari PU, dari segala macam. Kalau karena kita sudah lihat mungkin di Mengui juga ada sumber daya PLTMH kecil-kecil gitu Pak ya, untuk yang sudah bisa membangkitkan listrik saya lihat di YouTube itu di Desa Alam di situ ya sudah cukup itu. Tetapi kita punya potensi sebenarnya untuk mengalirkan air itu ke semua tempat itu yang kita inginkan gitu. Tetapi kan itu butuh effort itu. Menurut Bapak bagaimana Pak dengan potensi ini? Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Om Santi.
Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bli Eli. Selanjutnya yang ketiga. Mohon maaf izin Pak Nyoman, Nggih. selaku moderator, mengingat waktu hanya kiranya bisa menjawab 2 penanya saja. Oh Terima baik, kasih. ini Sinampura. 2 penanya pun ternyata kalau dijumlah 4 pertanyaan. Nggih, Pak Ari Durusang. Nggih, ampura niki waktu. Jadi lain kali kita bisa diskusi lagi bagi teman-teman yang belum sempat untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, nanti kita buat diskusi khusus lagi lah. Bisa diundang lagi gitu. Nggih, Pak, mulai dari Mas Bagus ya. Salah satu cara kita untuk meningkatkan kemampuan talenta-talenta yang kita miliki, salah satunya adalah membangun budaya yang baru di dalam kaitannya senior dan junior ini. Proses pembelajaran kita selama ini dan kaderisasi, bukan hanya kaderisasi organisasi ya, kaderisasi bangsa kita juga terhambat oleh persoalan gerontokrasi. Gerontokrasi itu dominasi orang-orang tua. Mohon maaf Pak, ini bukan berarti saya mengatakan bahwa ini menjadi sesuatu yang buruk, tetapi kira tahu bahwa banyak bangsa atau negara terhambat kemajuannya karena dominasi orang-orang tua di dalam proses berbagi sistem. Padahal di awal kemerdekaan kita punya satu anugerah yang luar biasa, pemimpin nasional kita banyak sekali orang-orang muda. Bung Karno itu pidato Indonesia menggugat di Bandung itu umurnya masih muda sekali. Tan Malaka dan bagi tokoh-tokoh kebangsaan yang masa lalu sangat muda. Tapi dalam perkembangan selanjutnya justru kita banyak didominasi orang-orang tua. Proses regenerasi kita terhambat. Dan bukan berarti bahwa orang-orang tua itu tidak mendapatkan tempat. Tetapi harusnya kita harus bicara soal kemampuan untuk lompatan-lompatan dengan memberi kesempatan pada anak-anak muda termasuk perempuan di dalam proses-proses ekonomi, proses publik dan lain-lain. Mungkin itu yang melatar belakang mengapa BUMN sekarang ini dan juga pemerintahan itu memberikan ruang bagi munculnya anak-anak muda juga di dalam proses-proses pemerintahan. Karena orang bisa diberikan kesempatan dan memunculkan learning organization itu, organisasi yang belajar juga melalui kesempatan-kesempatan pada anak-anak muda. Makanya menurut saya yang salah satu yang kita harus lakukan break the walls ya, menghancurkan tembok-tembok budaya yang dulu feodalistik, yang gerontokrasi gitu, yang selalu ujungnya adalah patron klien gitu. Harus dirobohkan tembok itu sehingga orang muda itu berani untuk bicara. Makanya menurut saya sekarang ini itu mulai dari cara budaya itu diterapkan, break the wall tentang feudalism dan lain-lain. Itu melalui apa? Dengan merombak ruang aja. Sekarang kubikel kan nggak ada lagi. Model-model kubikel, lihat aja sekarang ini di perusahaan-perusahaan IT global itu tidak kubikel lagi. Tapi sudah seperti matriks ya. Orang bisa bekerja sama, berkolaborasi. Esensinya sebenarnya collaboration. Bukan tua muda dalam muda belakangan deh, bukan gitu. Tapi collaboration. Oleh karena itu kolaborasi ini Lencaro Bali mungkin ya kerjasama, gotong royong dan juga saling tulung itu salah satu harus dibangun. Gitu. Nah ini yang penting menurut Titiang yang harus kita dorong ke depan adalah bagaimana membangun budaya baru, orang tua dengan senioritas pengalamannya menyumbangkan sesuatu, anak muda dengan energisitas dan juga inovasinya juga menyumbangkan sesuatu sehingga menjadi kolaborasi. Nah yang kedua ini pertanyaannya, dan ini terkait dengan Mas Eli juga. Kita Hindu itu mewarisi terutama di Nusantara ini satu kasanah pengetahuan yang menurut saya saintifik sekali mengenai wariga, jotisa. Dan itu kompleks.
Karena tidak berbasis pada matahari saja, tetapi juga melalui bulan. Solar system, lunar system, kompleks. Maka kita mengenal ada Sasih Purnama Tilem. Kita mengenal ada namanya Wukon, Wuku. Kemudian Pancawara ketemu sama Triwara. Kemudian muncul Tumpak dan lain-lain, Anggar Kasih, Buddha Cemeng dan lain-lain. Dan itu menunjukkan sistem pengetahuan yang luar biasa dari para leluhur kita untuk memadukan antara sistem pendewasaan yang sudah ada. Kalah Gregorian atau sistem Cina dalam kalender, kita punya yang lebih kompleks. Dan kita terapkan bukan sekedar pada sistemnya saja, sinklis, tetapi juga ada yang disebut dengan tetengernya. Tetenger itu adalah pertanda-pertanda alam. Sehingga di Sasih apa, cocok apa. Jadi karena dia di dalam ilmu Jawa disebut titen ini. Karena dia lihat siklus alam berubah, maka dia kasih tetenger. Oh ini menanam bercocok tanam, oh ini untuk masyarakat agraris tepat untuk melakukan panen dan lain-lain. Ada tanda-tandanya sehingga wariga itu selalu kaitan dengan konteks masyarakat. Agraris dan lain-lain. Menurut saya yang perlu kita lestarikan ini sistem pengetahuan wariga ini yang tidak semata-mata kita warisi dalam guguan tuan, tetapi kita pelajari sistem wariga ini. Mungkin titip Bu Dirjen dan Pak Wisnu, mungkin kita perlu dorong Universitas Indo bikin pusat studi wariga. Sehingga betul-betul kita tahu sebenarnya di balik ilmu, kalau di Islam sekarang kan hisab dan ruqyat itu selalu berdebat soal bagaimana penghitungan itu. Tetapi kita di Hindu punya pengetahuan yang cukup untuk sistem wariga dan di situ ada hubungan antara manusia dengan alam yang diatur. Jadi menurut saya Mas Eli ini kita tidak berhenti hanya pada sistem mempelajari lagi. Apalagi sekarang kita cukup hanya tahu dari kalender aja kan. Oh besok purnama lihat kalender. Tetapi kita tidak mempelajari sistem wariga itu secara mendalam. Nah bahkan ada yang pernah saya baca buku 1000 tahun wariga itu sudah ada yang berupaya untuk melakukan riset tentang wariga yang diterapkan. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya wariga dan kemudian ada rerainan jagat, itu jangan berhenti kemudian akhirnya minta kompensasi libur. Karena kalau kita hitung ya hampir tiap hari itu ada rerainan jagat di Bali. Libur. Bahkan di Bali diidentikan Bali itu banyak libur gitu. Ya. Kalau nuntut terus nanti libur terus nanti. Libur terus. Kita harus bikin transformasi bahwa kita mempunyai hari-hari suci itu tidak sekedar kita harus libur. Tetapi kita harus gunakan momen itu sebagai cara kita untuk melakukan sebuah perubahan transformasi diri maupun lingkungan. Misalnya tumpak wariga, ya kita harus mulai dengan bicara nanam tumbuh-tumbuhan. Mungkin buat aturan Bu Dirjen Pak Parisada setiap orang menikah diwajibkan untuk menanam satu pohon. Misalnya juga tidak hanya menanam satu pohon, yang undangan yang hadir dikasihkan hadiah pohon daripada tidak souvenir kan. Tapi pohon aja biar dia nanam di rumahnya gitu. Nah jadi ada sistem yang kita bangun untuk mengingat supaya ini penting dalam kehidupan kita. Melalui sebuah inovasi baru. Sehingga saya lebih setuju bahwa rerainan jagat itu digunakan sebagai momentum untuk melakukan perubahan penting yang kecil tetapi impactful, punya dampak pada masyarakat. Jadi kalau kita minta libur nanti kebanyakan nanti kalender kita merah semua itu tadi. Mungkin ada yang tertentu yang untuk menyatakan bahwa ini menjadi satu yang penting bagi kita, nyepi sudah kita. Nah mungkin ke depan apa saja hari-hari yang memang kita harus minta pada pemerintah untuk diliburkan supaya ada kesempatan kita untuk melakukan upacara yang lebih kusuk misalnya. Lebih tenang dalam menjalankan. Terakhir saya ingin mengomentari soal sumber daya air. Ini kadang sesuatu yang
dari Panca Mahabhuta kan kita bicara soal pertiwi, apah, bayu, teja, akasa. 5 unsur alam yang sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi kita berhadapan dengan fenomena persoalan mendasar dari 5 ini. Apah, air, terjadi krisis air. Debit air mulai berkurang, tetapi kemudian tidak hanya berkurang, air-air yang turun dari langit masuk ke sungai, badan-badan air, kemudian jadi banjir karena tidak dikelola dengan baik. Di dunia ini kita berhadapan dengan krisis air, dengan fenomena climate change, pemanasan global, dan dampaknya bukan pada airnya saja tetapi pada pangannya. Karena pangan itu membutuhkan air. Oleh karena itu yang penting sebenarnya adalah manajemen air ya, water management. Pengelolaan bagaimana membuat air itu bisa dikelola dengan baik. Nah yang kedua bukan hanya water management tetapi juga waste management. Bagaimana air kita tidak tercemar oleh limbah dan sampah. Nah ini perlu inovasi pemikiran karena kita tahu Indonesia ini sebagian besar terdiri dari air. Tubuh kita 70% terdiri dari air. Kalau keseimbangan air tidak terjaga itu akhirnya menimbulkan duka. Teori duka itu kan ketika kesedihan itu muncul karena ketidakseimbangan itu. Oleh karena itu pengelolaan air harus dilakukan, salah satunya adalah sudah ada teknologi bendungan. Tetapi Pak Sujo mengingatkan sebenarnya ada hal yang menarik penting yang kita pikirkan. Israel tuh negara yang ada di banyak gurun atau lahannya kering. Tetapi kenapa Israel bisa negara yang terdepan dari sisi pangan? Karena dia punya teknologi pengairan yang luar biasa. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Misalnya daerah-daerah yang sangat krisis air seperti NTT. Sebenarnya bukan airnya tidak ada, tetapi airnya itu di bawah tanah. Perlu teknologi untuk mengangkat air itu supaya bisa digunakan untuk kepentingan pertanian masyarakat, kehidupan masyarakat. Nah ini ada teknologinya termasuk penggunaan listrik supaya bisa digunakan untuk kepentingan pengairan itu. Hal yang sama juga terjadi di Bali. Banyak daerah-daerah kita kelebihan air tetapi juga kekurangan air banyak. Daerah-daerah tinggi terutama yang berada di atas lereng gunung dan lain-lain. Perlu teknologi untuk mengairi bagaimana daerah itu diambil di sumber mata air masuk ke daerah yang kekurangan. Listrik menjadi penting. Selain tadi sumber daya listrik yang berasal dari air. Ini saya kira kita punya potensi yang besar mengenai green energi gitu, listrik, surya, laut, angin itu punya kemampuan untuk menghasilkan listrik secara independen, secara mandiri, sehingga kita tidak tergantung pada energi fosil untuk menghasilkan listrik seperti diesel. Nah, Presiden Jokowi punya arah seperti green economy harus didukung oleh green energy. Dan saya kira ini adalah satu PR bangsa kita ke depan, bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang maju berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam yang baik. Itulah sebabnya Panca Mahabhuta ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan kita bersama. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi. Om Santi Santi, luar biasa.